Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan membahas permasalahan suara berisik di motor Yamaha Aerox. Ini bisa berguna juga untuk motor Yamaha NMAX, Lexi, dan semua jenis motor matic Yamaha. Karena sekali lagi saya dapat permasalahan yang sama, yaitu rusaknya tensioner. Dan ini udah pembahasan kesekian kalinya mengenai tensioner di channel saya. Buat kalian yang belum tahu kerusakan tensioner seperti apa, kita akan nyalain dulu motor Yamaha Aerox sayanya. Kita dengerin suaranya bersama-sama. Nah, gitu ya suaranya. Saya nggak pantengin lama-lama. Takutnya malah ngerembet ke yang lain. Jadi untuk di motor Yamaha Aerox saya sendiri, ini udah kali ketiga sepertinya permasalahan di tensioner. Kalau kalian pernah lihat di bulan Oktober atau November tahun 2021, saya pernah ganti si tensionernya Yamaha Aerox saya. Dan perlu kalian ketahui juga, pada bulan Desember sekitar tanggal 13 atau 18 Desember 2021, motor saya pun terjadi lagi suara seperti tadi ya. Karena tensionernya yang rusak lagi. Waktu itu saya posisi lagi di jalan, motor suara berisik, tapi saya nggak khawatir karena udah tahu permasalahannya ada di bagian tensioner. Jadi pada saat itu pagi-pagi mau berangkat kerja, akhirnya saya mampir ke salah satu dealer Yamaha. Terus saya beli tensioner dan saya bongkar sekitar 10 meter lewatin si dealernya tersebut ya. Maksudnya di dealer pada saat saya beli si tensionernya. Kan nggak enak kalau saya bongkar motor sendiri di depan dealernya. Setelah saya bongkar, saya ganti tensioner dan lancar lagi. Dan hari ini tanggal 9 Februari 2022, motor saya kembali bergejala seperti tadi ya. Suaranya berisik. Ini kejadian setelah saya gaspol. Karena jujur aja, pada saat berangkat kerja dan pulang tadi, motor saya geber terus. Karena tarikan lagi enak, jadi saya hilap sampai di angka 90 lebih. Saya geber-geber motornya. Kebetulan juga jalan lagi kosong ya. Apalagi tadi di jalur Pulau Mas kan lumayan panjang. Jadi saya keenakan. Dan hasilnya pada saat pulang tadi, tiba-tiba suaranya berisik. Saya pikir suara dari truk yang ada di depan saya. Ternyata setelah saya cermati dengan seksama, yang suaranya berisik itu motor saya lagi. Untung aja tadi jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah ya. Udah tinggal dikit lagi nyampe ke gang depan rumah. Dan suara motor pun seperti itu. Ya, otomatis kalau seperti itu saya harus ganti tensioner yang baru. Tapi buat kali ini saya tidak akan ganti pakai tensioner yang bawaan motor lagi ya. Ini terakhir saya ganti bulan Desember pakai 2 PV lagi. Punya MX King, ternyata busuk lagi. Pasti pernya putus lagi. Nanti kita lihat, kita bongkar. Kita liatin si tensionernya pasti patah lagi pernya. Sorry kalau agak belibet ngomongnya, karena jujur aja saya udah kesel banget yang namanya tensioner di Yamaha Aerox ini sering banget jebolnya. Apalagi yang sekarang 2 bulan sekali dia jebol terus ya. Udah pakai yang 2 ND-nya jebol, terus ini ganti 2 PV jebol juga. Total udah rusak 3 tensioner di motor Yamaha Aerox saya. Saya sih penasaran ya, penyebab seringnya rusak tensioner khususnya di motor Yamaha Aerox saya. Apakah ada penyebab lain dari renting-keteng atau apanya gitu? Sampai sekarang masih belum ketemu juga ya. Tapi memang kalau tensioner jenis seperti ini rentan banget terhadap kerusakan ya. Makanya di motor saya ini udah bosen lah ngebahas lagi, suara berisik lagi. Akhirnya karena minim biaya, tadi saya coba bikin tensioner manual ya. Dari bawaan tensioner aslinya saya ubah tadi. Saya bikin drat di tutupnya, tutup atasnya.
biar fokus dulu ya. Terus saya tanam lagi mur di sini dan dikasih lem plastik steel. Mudah-mudahan sih kuat ya. Karena ini untuk sementara aja saya bikin tensioner manual. Karena saya juga lagi pesen tensioner manual yang udah jadi ya, bukan seperti ini. Ini sementara aja untuk menghilangkan suara berisiknya karena motor ini kan sering dipakai kerja. Jadi takutnya si barang belum nyampe dan motor dibutuhin. Mau nggak mau tadi saya udah bikin dulu tensioner manualnya. Kalau misalnya pakai tensioner manual ini hasilnya bagus ya, nanti saya akan bikin tutorial khusus pembuatan tensioner manual. Buat sekarang saya akan lepasin dulu bagian tensionernya, tapi saya akan skip ya, karena cukup lumayan ya. Saya akan buka filter, throttle body, terus saya akan liatin si tensionernya yang rusak lagi. Oke guys, kita akan langsung lepas si tensionernya. Nah, indikasi si tensioner itu benar-benar rusak pada saat kita kendorin si baut, dia tidak ada tekanan sama sekali dari tensioner. Dalam kondisi normal, kalau kita lepas baut seperti ini, kita pasti bakal kesusahan. Karena kita harus putar dulu nih bagian tensionernya agar nutup ya. Baru kita bisa lepas si bautnya. Tapi karena kondisi tensionernya ini udah rusak, saya kendorin bautnya, dia nggak ada perlawanan ya dari tensionernya. Kita langsung lihat aja tensionernya. Nah, dia patah lagi. Saya geserin dulu kameranya. Tapi nggak kelihatan patahannya sih guys. Biasanya dia langsung kelihatan patahannya, tapi ini ulirnya langsung ke sini nih. Kita coba buka dulu ya tensionernya. Dilihat sih normal ya, nggak terlihat ada patahan ya, atau mungkin dia cuman muter doang jadi kelepas ya. Tapi sebenarnya di bagian atasnya yang patah nih. Ya udahlah, emang ini tensionernya nggak begitu bagus, jadi ya cepet rusak. Tinggal kita jajal pakai tensioner manual. Sebelumnya saya mau ukurin dulu tinggi yang harus dimiliki si tensioner manual ini untuk menekan rantai ketengnya atau menekan lidah tensionernya. Ini karena saya nggak tahu ukurannya ya. Jadi kita coba cara seperti ini. Panjangnya kita putar lagi. Sampai seperti ini ya. Terus kita akan langsung pasang ya. Mudah-mudahan berhasil, suaranya nggak berisik lagi. Kita langsung coba ke pemasangannya aja ya. Kita coba langsung pasang. Tadi saya kondorin dulu ya. Yang penting batasnya udah sampai ini ya. Paling nggak kagok emang kalau kita pasangnya langsung dibongkar ama jok ya. Apalagi nggak pakai monosok. Kalau punya saya jadi kagok gara-gara ada ini nih. Karena dia cukup dirogoh aja. Throttle bodinya tadi cuma dikendorin,
lepas selang filter atau pipa filter udara. Tuh ya. Terus si throttle body dilepas. Kalau gini udah gampang banget untuk kita ngerjainnya. Dan jangan lupa murnya kita kencengin juga biar nggak geser-geser. Tapi kita nggak tahu ya suaranya udah halus apa belum. Nanti kita akan setel lagi. Ini untuk sementara aja. Kalau berhasil kan alhamdulillah nggak mengeluarkan biaya yang banyak ya. Oke, saya akan pasangin lagi throttle body sama air filternya. Terus kita coba nyalain lagi mesin motornya. Oke guys, kita akan langsung nyalain mesin motornya. Kalian nanti bisa bedain ya suara setelah penggantian tensioner manual ini dan sebelumnya. Kita langsung nyalain. Alhamdulillahirabbil alamin. Motor saya udah kembali normal ya suaranya. Nggak berisik seperti di awal video saya nyalain motornya. Yang suaranya udah kayak mesin jahit aja ya. Sampai tengsin tadi di jalan diliatin orang suara mesinnya berisik banget. Tapi sekarang udah bisa diatasi ya guys. Dengan biaya yang cukup murah banget ya. Itu tadi saya pakai baut kunci L. Ini yang ukuran segini. Tahu deh ini berapa senti, saya nggak ngitungin tadi. Terus bagian atas ininya tadi saya dibikin drat. Bikin drat pun nggak pakai alat ya. Cuma saya pakai baut gini juga. Saya paksain terus sampai dia ngebikin drat sendiri. Nih, maksud saya gini nih. Diputar pakai baut ini. Terus di bawahnya pakai mur yang ada topi. Saya lem pakai lem plastik steel yang dicampur dua warna itu ya. Lem eksposi. Ya mudah-mudahan awet ya guys. Lumayan lah. Buat ngirit-ngiritan ternyata manfaat. Ya semoga aja awet ya. Dan semoga juga lem plastik steelnya itu nggak rontok. Kalau rontok kan bahaya jatuh ke dalam mesinnya. Ini sementara saya pakai dulu tensioner bikinan saya. Nanti akan saya bongkar lagi. Terus saya ganti pakai tensioner yang udah saya beli juga. Cuman belum nyampe ya. Atau sebelum pakai yang manual yang saya beli. Kita coba dulu ya beberapa hari pakai yang tensioner bikinan ini nih. Kalau misalnya hasilnya bagus. Dan si plastik steelnya pun nggak rontok. Nanti saya akan bikin tutorialnya bagaimana cara membuat tensioner manual versi Vice the Virus yang murah dan hemat biaya daripada kita beli lagi tensioner seperti ini mahal ya. 126.000 tapi hasilnya busuk-busuk juga. Gak nyampe 2 bulan dia jebol lagi. Ya udah deh, mendingan kita manualin. Untuk pembahasan settingan tensioner manual nanti akan saya bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Karena untuk settingannya ini kita harus perhatikan juga. Nggak boleh terlalu kendor dan nggak boleh terlalu kencang. Karena ada efek ke tenaga atau performa dari motor. Yaudah deh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.